pagi rekan Tiga Raksa dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rian Rismayadi akan menemani rekan semua dalam program Up Close and Personal. Acara ini akan tayang di YouTube channel TRS ya. Jadi kali ini kita punya bintang tamu yang sangat inspiratif dan juga tentunya luar biasa. Di mana tema yang kita angkat kali ini adalah perjalanan karir, yaitu perjalanan karir dari Bapak Agus Supriyadi atau Bapak ASP. Kita langsung saja ya ke Bapak Agus. Oke Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dulu kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah hari ini Bapak kita interview, kita ngobrol santai, gitu ya, untuk mengangkat profil Bapak nih selama di TRS, gitu Pak. Jadi nanti kurang lebih 30 menit ke depan kita akan ngobrol sersan lah, serius, santai. Mudah-mudahan nanti rekan Tiga Raksa dimanapun berada bisa mengambil hikmah, insight, dan tentunya perjalanan karir yang menurut saya luar biasa dari Bapak Agus. Nah pertama ada yang pengen saya tanyakan terkait selain pekerjaan kantor, hobi Bapak apa nih sekarang nih yang Bapak sedang geluti, senangi gitu selama di luar kantor Pak gitu. Oke. Selamat pagi ya buat teman-teman Tiga Raksa semua ya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saat ini hobi yang saya cenderungi sebenarnya semenjak corona itu udah nggak ada ya. Oke. Iya. Tadinya saya suka kumpul-kumpul gitu kan sama teman-teman sambil ngopi-ngopi bareng gitu kan. Tapi dengan adanya corona kemarin di tahun 2020 ya, 2020 awal itu udah nyaris tidak ada lagi gitu loh. Paling juga komunikasi biar via WA grup aja gitu kan. Tapi untuk aktivitas sih biasanya kalau pagi-pagi itu dulu juga pada saat corona itu sering jalan pagi sama istri gitu kan, untuk jaga kebugaran, karena kalau kemarin tuh WFH itu kan memang benar-benar bikin lemak banyak tuh. Betul. Kita jalan-jalan, tapi setelah aktif lagi anak-anak sekolah sekarang waktunya itu sangat minim gitu untuk kita jalan gitu, karena paginya harus ngantar anak dan itu yang saya nikmati sekarang tiap pagi gitu loh. Ngantar anak aktivitas sekolah kemudian ke kantor, ya itu aja. Oke, jadi rutinitas seperti pada umumnya orang lah Pak ya juga ya gitu. Nah, saya juga ada dapat bocoran dari BIT, Badan Intelijen Tiga Raksa kita. Badan Intelijen Tiga Raksa kita bahwa Pak ASP punya komunitas motor nih. Oh iya. Nah, itu gimana Pak? Ceritakan sedikit nih Pak terkait tentang komunitas motor Bapak gitu. Ya sebenarnya komunitas itu sih memang sudah lama ya, dan di situ kebetulan membernya orang-orang udah tua semua gitu. Jadi ya mereka itu rata-rata sudah banyak yang udah purna tugas juga gitu kan. Jadi mereka bebas aja itu setiap hari Sabtu, Minggu mereka tour deck gitu kan. Kalau saya nggak bisa ngikutin, paling sesekali aja kita kumpul di kasat gitu kan, istilahnya markas itu kasat ya. Oh kasat ya, kasat. Sesekali aja kan, biasa tuh hari Jumat gitu kan, menjelang Sabtu kita ngobrol-ngobrol sana untuk jalan silaturahmi aja gitu, untuk menghilangkan lelah gitu lah ya. Itu sih. Oke, biasanya komunitas ini ada aktivitas sosial nih Pak. Nah biasanya aktivitas sosial apa nih yang biasa dilakukan komunitas Bapak nih? Saat ini yang rutin masih berjalan sih Jumat Berkah ya, biasanya kita saweran tuh patungan sekomunitas, nanti ada yang koordinir, beli makan sarapan pagi sama siang biasanya itu nanti disalurkan gitu. Jadi turun ke jalan apa gimana tuh Pak? Ke jalan biasanya pagi. Sangat menarik ya. Jadi itu salah satu sisi atau aktivitas di luar tugas pekerjaan di kantor gitu. Nah sekarang kita masuk ke dunia profesional atau kantor gitu ya. Nah dari perjalanan karir Bapak gitu ya, sekian kita katakanlah sekian puluh tahun lah gitu Pak, ya kan? Itu menurut saya sangat luar biasa.
seseorang bisa loyal itu pasti ada sesuatu gitu Pak, yang mungkin menjadi prinsip atau menjadi kenyamanan orang tersebut sehingga bisa mencapai masa kerja sekian belas tahun atau puluh tahun gitu. Nah, pertama-tama kita minta tolong Bapak bisa menceritakan nih bagaimana memulai karir sebenarnya di Tiga Raksa, di posisi apa dan dari tahun berapa gitu Pak perjalanannya nih gitu. Ya, saya bergabung di Tiga Raksa itu sejak tahun 94. 94. Tahun 1994 sampai 2005 itu saya benar-benar dari awal. Jadi dari awal masuk tuh di inkaso, kemudian ke kasir, menjadi kredit kontrol gitu kan. Kemudian 2005 itu baru mulai naik tuh. Dulu ada zaman BA namanya branch accountant. Nah, itu saya jadi BA di 2005 sampai 2011. Kemudian di 2012 sampai dengan 2018 itu saya dipromosi lagi jadi ROM dulu, Regional OTC Manager. Nah, kemudian itu 6 tahun ya. Kemudian di 2018 sampai dengan 2020 itu saya masuk ke project BL ya, Bukalapak. Bukalapak, Kerjasama Tiga Raksa dengan Bukalapak. Kita namakan dulu divisinya Digital Platform. Itu selesai di 2020, kemudian saya masuk ke bagian Treasury di Finance Manager waktu itu. Treasury. Tahun 2020 sampai 2022. Nah, saatnya sekarang per Agustus jadi Head of Finance-nya gitu. Artinya ini puncak inilah ya, puncak karir lah kalau saya lihat sebagai karyawan gitu. Karena kalau yang namanya karyawan memang di head of aja kan, kecuali kalau udah direksi udah bukan karyawan. Betul. Jadi tadi startnya dari 94 ya Pak. Jadi kurang lebih sampai dengan sekarang itu kurang lebih 28 tahun ya. 28 tahun. Nah, dari 94 tersebut apakah Tiga Raksa ini di perusahaannya keberapa sebenarnya Pak? Ini sebenarnya perusahaan ketiga Tiga Raksa, karena waktu itu saya juga kan lulus SMA tuh sempat ambil diploma ya, perbankan waktu itu. Nah, di situ saya sempat dapat 6 bulan di Bank Duta dulu kalau masih ingat, ada Bank Duta itu tahun 93-an, 93-94. Kemudian masuk ke Lemindo cuma 3 bulan, nah kemudian masuk Tiga Raksa itu sampai sekarang gitu kan. Nggak pindah-pindah lagi, udah nggak mungkin juga gitu kan. Jadi sebenarnya secara divisi tadi Bapak memang banyak menghabiskan di BP3 Pak ya. Betul. BP3 gitu ya. Nah, sekarang memang ke support proses gitu ya, ke finance. Nah, walaupun secara rohnya gitu ya tetap finance juga tuh gitu ya kan, memang banyak dihabiskan di financial gitu. Nah, dari beberapa fase atau perjalanan tadi Pak gitu, di fungsi apa yang kira-kira menurut Bapak itu berkesan atau ini menjadi titik balik perjalanan karir Bapak nih ternyata? Sebenarnya semuanya berkesan ya. Berkesan. Dan semuanya juga punya inilah tantangan dan dengan masing-masing lah ya. Tapi dari sekian banyak bukan sekian banyak sih posisi saya itu, sebenarnya yang saya rasakan lebih menarik itu adalah pada saat gabung di digital platform kerjasama dengan Bukalapak. Project itu benar-benar kita mempunyai istilahnya, kalau saya jadi ROM dari inkaso, kasir, CC, OTC jadi ROM itu memang sudah satu rangkaian gitu. Betul. Nah, pada saat terjun ke Bukalapak ini semuanya berubah karena kita juga menjajaki kerjasama baru dengan Bukalapak. Di situ juga saya membawa nama Tiga Raksa dan partner saya membawa Bukalapak. Jadi kadang-kadang kita dalam berjalan itu juga suka diskusi dan suka berdebat gitu. Nah, di situ juga menarik gitu kan. Ditambah lagi mereka itu dulu di digital platform itu kan tim Bukalapaknya juga ini ya masih muda-muda gitu loh. Milenial gitu kan. Mereka biasanya cenderung
hampet dulu gitu kan. Ya, Kalau kita kan tanda kutip gerasa gerusuk. ya, tanda kutipnya ya. Oke. Nah, kalau di kita kan lebih hati-hati gitu kan, kita harus lihat beberapa step. Itu sih, jadi belajar Ritme, Pak, ya? mencari ritme, keseimbangan itu yang Ritme. challenge banget tuh buat saya tuh. Di Bukalapak ini apakah proyek pertama Tiga Raksa, Pak? Untuk e-commerce iya, Untuk karena e-commerce masih iya baru, ya. betul. Oke. Cuman sayangnya kita jodohnya hanya sampai di situ kemarin ya gitu ya. Cuman dari cerita juga katanya ritme kerjanya segala macam, decision makingnya ya segala macam lah. Itu memang harus serba cepat, serba cepat dan dinamis gitu Pak ya. Oke. Nah tadi Bapak sebenarnya dari inkaso gitu Pak ya. Nah dulu di hire langsung oleh Tiga Raksa apa dari eksternal dulu Pak? Maksudnya dari pihak ketiga dulu gitu? Dulu sebenarnya belum ada pihak ketiga. Oh iya ya betul. Makanya saya sebenarnya join di Tiga Raksa itu tahun 94. Ingat saya itu tahun 20 Mei 1994. Oke 94. Nah, diangkat menjadi karyawan, dulu kan mungkin administrasinya belum serapi seperti sekarang. Betul. Jadi diangkat karyawan itu jadinya 295. Oke. Jadi diakui itu 1995 saya baru join Tiga Raksa. Oke. Tapi 94 tadi udah kerja seperti biasa ya? Sudah di inkaso waktu itu. Cuman di database mungkin Bapak yang ke recordnya maksudnya bukan ke record ya, yang tanda kutip diakuin tadi ya sebagai karyawan tetap permanen gitu ya, itu di 95 Pak ya? 95, betul. Oke. Itu karena administrasi kita zaman dulu lah Pak ya, kan belum settle, belum apa gitu ya. Oke. Nah, dari beberapa proses atau fungsi yang Bapak jalanin tadi, cara Bapak beradaptasi nih, kan kita berbeda ya, maksudnya mental seorang administration gitu dengan mental seorang leader itu harus bergerak cepat dan harus agile gitu loh Pak, baik dalam memutuskan atau memberikan arahan dan segala macamnya lah gitu Pak. Nah itu bagaimana cara Bapak beradaptasi ini? Saya nggak mengatakan perjalanan Bapak, karir Bapak tadi cepat nggak, tapi tetap pasti harus agile lah gitu Pak dengan segala perubahannya. Gimana tuh Pak cara Bapak beradaptasi? Oke, semuanya itu kan sebenarnya ada prosesnya. Betul. Artinya menurut saya itu dari 94 sampai 2005 itu adalah proses saya juga gitu loh untuk menguasai bidang pekerjaan inkaso, gitu kan, kasir, kredit kontrol. Padahal kan sebenarnya pada saat kita udah jadi kredit kontrol itu kan kita udah mempunyai subordinat. Betul. Nah dari situ kita mulai beranjak tuh, kita dari punya tim 3 gitu kan, kemudian nanti jadi BA tambah lagi timnya, kemudian jadi lebih luas lagi cakupannya gitu kan. Project udah mulai beradaptasi dengan eksternal gitu kan. Nah kembali lagi finance begitu juga, balik lagi gitu. Jadi semua itu proses kalau menurut saya. Proses. Jadi semua proses yang saya jalani itu kebetulan memang kalau menurut saya itu sesuai tingkatannya. Jadi kalau kita umpamakan kita naik anak tangga, pada saat kita di level 1 itu kita bisa cuma lihat 1 ke bawah sampai basement. Betul kan? Nah, pada saat kita naik level 2, kita bisa lihat level 1 dan basement gitu kan. Begitu selanjutnya. Nah, itu yang saya rasakan. Jadi sebenarnya menurut saya ya itulah proses gitu loh. Proses yang harus kita jalani. Iya. Artinya kita juga jangan sampai punya perasaan atau alergi terhadap perubahan gitu Pak ya. Perubahan itu tetap ada nih gitu kan ya, dan mungkin bagaimana kita beradaptasinya, nah itu baru poinnya nih gitu, dan harus ya kalau istilah sekarang ya agile lah segala macam gitu ya. Nah itu mungkin semua orang yang mungkin kita ditempatkan di suatu fungsi mungkin bisa Pak, bisa memang dia kompeten atau terpaksa itu dengan segala kompleksitasnya. Bisa juga, tapi belum tentu dia nyaman. Nah, kenyamanan ini loh Pak. Nah, kenyamanan nanti ada korelasinya dengan loyalitas dan produktivitas dia gitu kan Pak. Bisa diukur dari itulah beberapa parameternya gitu ya. Nah, dari perjalanan awal karir Bapak, saya bisa sedikit menyimpulkan bahwa Bapak merasa nyaman di Tiga Raksa, gitu, ya kan? Nah,
kenyamanan apa yang menurut Bapak sebenarnya yang ada di Tiga Raksa ini, Pak? Oke. Pertama ya, tadi untuk menyikapi perubahan, yaitu kalau menurut saya sih rumusnya kita membuka apa? Open mind. Wawasan open mind ya. Oke. Jadi nggak ada batasan, karena kalau sekalinya kita membatasi wawasan kita, pergaulan kita, itu nggak akan bisa kita beradaptasi gitu. Oke. Satu. Oke. Nah kedua yang tadi, kenapa saya bisa lama gitu kan dan loyal di Tiga Raksa? Karena saya merasa saya kan pernah di 2 perusahaan sebelumnya ya. Oke. Hanya di Tiga Raksa itu yang saya rasakan kekeluargaan itu lebih erat gitu. I see. Oke. Nggak ada politik-politikan sih. Iya. Politik office Politik office itu jauh banget tuh. Jadi yang di Tiga Raksa itu benar-benar kita diperlihatkan kompetensi kita. Kalau kompetensinya masuk ya, gue jalan. Oke. Dan di sini juga yang saya rasakan itu kita bebas berekspresi gitu loh. Karyawan tuh bebas berekspresi. Oke. Kan ada beberapa kan, ada improvement Betul. tiap tahun. Betul. Masing-masing Improve bagian. itu dikasih reward juga. Ya, betul. Artinya perhatian itu yang mungkin saya belum pernah lihat dulu di tempat saya yang sebelumnya ya. Oke. Nah itu sebenarnya yang saya saya sangat banggakan di Tiga Raksa itu. Jadi kekeluargaannya, terus memberikan kepercayaan pada karyawan untuk mengeksplor semua yang ada di dirinya gitu kan, untuk kebutuhan perusahaan. Jadi itulah image yang tercapture gitu Pak ya di perjalanan karir Bapak selama ini di Tiga Raksa, bahwa Tiga Raksa tadi kekeluargaannya sangat erat lah gitu, sangat solid gitu ya. Terus segala macam ruang improvement gitu ya, itu dibuka dan dikasih ring dan dikasih reward gitu ya. Jadi dihargain, dan kita juga sangat minim dengan politik office gitu ya, yang bisa jadi di tempat lain itu sangat kencang gitu ya, dengan segala ya kanan kiri atas bawahnya lah gitu ya. Jadi ya kita sebagai organisasi yang profesional, kita juga profesional terhadap eksternal customer kita, dan juga karyawan kita, memperlakukan bagaimana kita memperlakukan karyawan sebagai partner dari perusahaan gitu Pak ya. Oke, nah kira-kira Bapak pernah mendapatkan tantangan yang berat nggak Pak dari beberapa fungsi yang Bapak jalanin tadi Pak gitu? Atau ada pengalaman menarik apa gitu di dalam menangani pekerjaan, entah itu misalkan ya ngasih brief terus timnya ngelawan atau gimana gitu? Ada pengalaman seperti itu nggak Pak? Ya sebenarnya sih pengalaman gitu banyak ya. Pada saat kita jadi ROM gitu kan. Biasanya kan pada saat tingkatan kita sebagai AUTC atau BA atau hub lah ya dulunya. Itu kan kita cuma mensupervisi satu cabang, supporting di cabang gitu kan. Nah, pada saat jadi ROM itu kan lebih luas tuh area, region. Otomatis orang yang ada di Pulau Jawa dengan orang yang ada di Kalimantan, di Sumatera beda kulturnya. Ya kan? Nah itu pendekatan itu yang agak tanda kutip agak susah juga gitu loh. Kalau kita bicara sama orang Jawa ya kita harus bisa, orang Pulau Jawa ya harus lebih ini tenggang rasa gitu kan. Tapi kalau sama orang Sumatera kita harus betul. Mereka gitu harus taktis, gitu kan ya. Itu sih kalau menurut saya itu yang agak sulit di awal-awal, karena waktu itu pada saat kebetulan saya masuk di ROM, kebetulan megang satu region yang di situ lagi pada ada kasus besar di situ gitu loh. Oke. Itu Pak ya. Sampai waktu itu saya juga sempat dapat teror juga gitu kan. Gitu Pak ya. Ya itulah ini resiko pekerjaan kan. Tapi kembali lagi, proses itu memang harus kita jalani. Kalau kita nggak jalani, kita nyerah ya nggak akan seperti ini gitu loh. Kita juga nggak akan matang gitu. Nah itu yang bisa memberikan pengalaman buat saya, sehingga saya bisa benar-benar bisa menjalaninya gitu loh. Karena proses tadi ya, saya bilang gitu, semuanya itu ada proses. Kita nggak akan bisa sampai di titik A kalau nggak melalui proses-proses yang sudah ditentukan sama yang atas gitu kan. Betul. Nah tinggal ya itu kita jalani aja gitu loh, kita nikmatin gitu kan. Adapun yang instan, tapi itu memang udah dikasih untuk dia gitu Pak ya, nggak bisa kita ambil patokan tuh kan instan gitu ya. Itu kan
spesial buat dia mungkin gitu ya, kasus-kasus tertentu gitu. Tapi yang harus kita pahami adalah segala apapun yang kita dapatkan sekarang itu harus melewati proses, mungkin panjang itu pendek itu tergantung masing-masing perjalanan gitu Pak ya. Nah sekarang Bapak per Agustus tadi ya kebetulan ini cocok logi saya aja gitu ya. Cocok logi saya aja. Iya. Kenapa kita mengangkat profil Bapak juga kebetulan di bulan Agustus gitu ya, Bapak promote gitu sebagai Head of Finance. Nama Bapak juga Agus. Yes. Nah walaupun mungkin lahir bukan di bulan Agustus gitu loh. Jadi kita angkatlah nih gitu. Pas banget, kita cocok logi aja gitu. Nah sekarang kesan Bapak nih Pak, akhirnya mungkin gitu ya. Bapak menduduki posisi sampai dengan sekarang, itu perasaan Bapak sebenarnya gimana Pak? Ya pertama ya saya sangat bersyukur ya. Bersyukur artinya sebenarnya pada saat saya di finance manager kemarin itu saya udah berpikir atau sebagai finance head. Saya pikir mungkin di sini kali sudah ini karena kan udah nyaman gitu kan. Ternyata memang setelah itu saya berpikir lagi dengan ada kesempatan itu, penawaran itu seperti itu. Saya berpikir lagi memang hidup itu nggak boleh nyaman. Oh iya. Saya selalu ditarik dari zona kenyamanan itu, saya selalu itu yang saya rasakan gitu. Jadi pada saat dulu di Rome juga gitu, sama pada saat saya udah mulai settle, nyaman gitu ya kan. Tiba-tiba di move lagi. Di finance juga itu saya pikir baru 2 tahun gitu kan. Oke lah kita banyak improvement di situ kan. Beberapa improvement juga belum selesai, tiba-tiba sudah di promote lagi. Ya artinya itu memang proses itu yang saya harus jalanin gitu loh. Ya itu kan suatu amanah juga Pak ya. Amanah yang dari artinya perusahaan juga nggak serta merta gitu ya nunjuk A B C gitu ya, pasti ada beberapa aspek yang dipertimbangkan sehingga mungkin Bapak lah yang dipilih, dan alhamdulillah kan mudah-mudahan semua pekerjaan Bapak nantinya ke depan itu menjadi lancar gitu Pak ya. Nah mungkin tadi kesan Bapak gitu ya ketika dipromot sebagai Head of Finance gitu, tentunya bersyukur tadi. Nah sekarang ada nggak Pak yang ingin disampaikan nih pesan Bapak kepada semua karyawan Tiga Raksa nih Pak? Oke, pesan saya sih kembali lagi ya, tadi saya banyak bicara mengenai proses. Artinya kalau untuk teman-teman yang masih baru di Tiga Raksa itu janganlah terpaku sama satu bagian saja. Artinya misalkan di inkaso cukup di inkaso aja. Generalis gitu ya. Jangan seperti itu gitu loh. Artinya kalau kita mau untuk benar-benar bekerja untuk karir di Tiga Raksa tepat. Marilah kita berlomba-lomba, berkompetisi, kita tunjukkan kompetensi kita, pasti akan terlihat. Seperti itu. Jadi proses itu tidak mengkhianati hasil kan, orang banyak bilang seperti itu kan. Iya, jadi kalau kita sudah jadi jalan prosesnya, hasil itu ya kita serahkan sama Allah gitu kan, di atas kan gitu kan. Kalau ada sisanya Pak ya. Iya. Tinggal juga yang mungkin nggak kalah penting juga pemaknaan terhadap pekerjaan Pak ya. Artinya kita memaknai pekerjaan ini, khususnya kita misalkan sebagai seorang laki-laki atau pria, apalagi sudah berkeluarga punya anak, itu sebagai ladang ibadah kita. Betul. Karena outputnya ya uang itu ya bentuk fisiknya, zohirnya ibaratnya gitu Pak ya. Tapi ada nafkah tadi gitu ya yang bisa yang nanti dinikmati anak istri. Nah itu menjadi mudah-mudahan menjadi ladang ibadah kita. Jadi pemaknaan terhadap pekerjaan yang kita jalani, jadi kita bisa sungguh-sungguh nih, karena kita bekerja bukan hanya bekerja. Misalkan dari jam 8 udah gitu ya depan komputer, jam 5, jam 6 udah pulang, selesai. Tapi sebenarnya rugi kita nggak memaknai pekerjaan kita nih. Ya misalkan kita mulai dengan misalkan bismillah, ya kan kita menganggap bahwa inilah ladang rezeki kita nih yang akan kita kasih nanti ke anak istri misalkan. Nah itu mungkin sangat penting juga ya Pak ya, gitu ya, pemaknaan terhadap pekerjaan itu ya Pak ya. Ya makanya dari kalau dari saya selalu 3 ini tuh NID kalau saya sebutnya. NID ya. NID itu artinya saya keluar rumah itu harus dengan niat untuk ibadah lillahi ta'ala. Iya. Kalau niat kita udah itu, insya Allah lancar gitu kan. Yang kedua, ikhtiar. Kita kerja apapun itu yang menjadi tanggung jawab kita jalanin aja. Kita ikhtiar bekerja semaksimal mungkin. Ikhtiar, oke Pak.
dalam kerangka ikhtiar kita kan. Nah setelah itu pulang kerja di malam hari ya setelah di rumah kita berdoa doa. Oke. Nah artinya kita sudah niat, kita ikhtiar, kita doa, itu semuanya kehendak Allah gitu loh. Mau seperti apa nanti hasilnya. Jadi kita serahkan gitu Pak ya. Kita serahkan aja. Jadi bawaan juga lapang, enak gitu Pak ya. Nggak ada tuh yang mulai berpikiran, oh ini beban berat banget. Memang semua kalau dipikir beban itu berat. Kalau bukan beban ya namanya nggak berat gitu kan. Beban namanya berat gitu. Oke. Nah, prinsip Bapak tadi apakah seperti itu Pak? Atau ada prinsip lain yang Bapak pegang? Enggak, saya sih itu aja. Itu aja ya? Cuma 3 itu aja, NID itu aja yang saya niat, ikhtiar, dan doa gitu ya. Oke. Mungkin sampai di sini Pak obrolan kita, mudah-mudahan next time kita bisa ngobrol lagi nih, boleh. Bisa mengangkat profil Bapak lagi di aspek yang lainnya nih Pak. Nah saya mohon izin, terima kasih banyak waktunya Pak. Dari kesibukan Bapak masih bisa meluangkan waktu untuk kita ngobrol gitu. Oke. Terima kasih rekan Tiga Raksa dimanapun berada. Mudah-mudahan ya rekan Tiga Raksa bisa memetik hikmahnya, insight dari obrolan kita hari ini. Khususnya tadi ya bisa saya summary sedikit bahwa prinsip yang dipegang teguh sama Bapak ASP adalah niat, ikhtiar dan doa gitu ya. Dan jangan lelah terhadap proses yang sedang dijalani gitu ya. Itu jangan sampai. Pokoknya tetap fight dengan apapun yang kita jalani sekarang, karena itu adalah sumber atau ladang ibadah kita masing-masing gitu ya, karena kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan gitu. Oke, terima kasih rekan Tiga Raksa semua. Saya tutup obrolan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke.